A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh, semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya dan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, saya bisa pergunakan untuk menyapa panjenengan semuanya, sobat winnerku. Di channel kesayangan kita bersama, Chef Ganzo. Dan alhamdulillah hari ini insya Allah saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama kita mulai dari pertanyaan Kakak Heng. Masya Allah, alhamdulillah. Senang dengarnya kalau ada sobat yang doanya diijabah Allah. Umi, kini aku istiqomah menjalankan sholawat munjiat 11 kali setelah sholat wajib dan sholawat pelembut hati. Tapi aku baca sholawat pelembut hati sambil nonton TV karena aku jaga anak. Yang intinya hatiku terbagi sama TV dan kerjaan nggak khusyuk lah. Gimana ini, mohon pencerahannya. Masalah nggak khusyuknya. Sebaiknya mengamalkan satu amalan untuk khusyuk. Sebaiknya paling bagus tuh, paling afdol. Kalaupun mau disambi, sambilah dengan sesuatu yang tidak membagi konsentrasi kita. Misalnya nyapu sambil kita baca tetap fokus. Insya Allah sampah-sampah yang kita sapu tetap berjalan juga. Tetapi kalau sambil nonton, umumnya tontonan itu adalah masuk ke pikiran dan hati kita, tentunya sama sekali nggak keinget. Bahkan kadang membacanya yang dibaca apa aja asal lidahnya ngucap tapi hatinya tuh nggak ikut ngucap gitu ya. Sebaiknya jangan. Kalau mau sambil jaga anak, ya udah anaknya aja yang nonton TV, jangan lihati anak aja sambil sholawatan gitu loh. Jangan matanya nonton TV, hatinya juga tontonannya bagus nih, sinetronnya bagus, ke bawah suasana, nanti baper dengan ceritanya. Nah, nanti hatinya, pikirannya udah nggak di bacaan sholawatnya lagi gitu loh. Pertanyaan kedua dari Mbak Ainur Nur Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Umi atas semua ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga Umi serta keluarga selalu diberikan kesehatan terus sama Allah. Amin. Umi mohon izin bertanya, kan saya punya 2 kucing dari bayi saya rawat, sekarang sudah agak besar. Tapi tidurnya di luar depan rumah, tapi kucingnya nakal, setiap jendela sama pintu terbuka, selalu masuk terus, selalu pipis di dalam. Selalu pipis di mana aja, pernah di sejadah. Hari ini Umi biasanya saya bangun, kucing ikut bangun, ngeong-ngeong pengen masuk. Tapi kok nggak ada dua-duanya. Ternyata dibuang sama suami saya. Sekarang saya lagi sedih Umi.
Sudah saya cari dan putra saya cari kemana-mana tidak ada. Di tempat yang suami buang sudah tidak ada. Umi mohon maaf jika buang kucing berdosa tidak. Umi mohon doanya semoga kucing yang saya buang, yang dibuang suami ketemu lagi. Saya pengen bawa pulang. Saya agak kecewa sama suami. Umi berdosakah jika sikap saya dingin ke suami? Nah, ngapain jenengan dingin ke suami? Suami buang kucing, jenengan ngambek, sikap jenengan dingin ke suami, yang jenengan dapat dosa. Jenengan dapat dosa. Kenapa harus dingin ke suami gitu ya? Jangankan hanya masalah kucing, masalah lain juga kita bersikap sama suami juga dosa ya. Terus bagaimana hukum yang buang kucing? Sebetulnya memang tidak ada dalil dilarang membuang kucing, tidak ada. Tetapi kucing menjadi salah satu binatang kesayangan Rasulullah ya. Kita didekati kucing, jangankan kucing itu kita piara dari kecil ya. Saya punya kucing namanya Scooty, kucing Persia. Punya anak 4, saya kasih nama Jack, Loli, Cindy, sama Cory. Jack, Loli, Cindy, Cory dari kecil udah ikut kami. Ya namanya kucing kita nggak bisa ngatur, apalagi saya liarkan, nggak saya kurung pakai kerangkengan gitu nggak. Ya kadang pipis di sofa, kadang di mana gitu kan. Nah gimana pintar-pintarnya kita saja sebagai manusia yang sudah mengikhlaskan diri, menyatakan ridho merawatnya, ya kita bisa arahkan supaya apa? Supaya di luar. Ya kadang-kala keempat kucing saya juga pipis sembarangan gitu kan. Lalu apakah saya mau kesel? Ya enggak, wong mereka nggak punya pikiran gitu. Tapi perkara kita buang, kalau misalnya kita kesel kita buang, berdosa enggaknya memang nggak ada dalil ke situ. Tapi ya, jangankan kucing yang kita pelihara, kucing liar saja ya. Saya di kos-kosan saya ada kucing liar, saya namai Burpa. Itu liar. Dia si Burpa sama si pacarnya itu selalu bersama-sama di depan kamar saya. Dan kadang teman-temannya diundang karena ngerasa dapat makanan di situ. Kenapa kucing liar itu mendatangi kita? Dari katakanlah dalam kos saya itu ada 20 penghuni kamar. Kenapa dari ke-20 penghuni kamar yang didatangi saya? Kenapa? Karena Allah mau menunjuk saya untuk membagi rizki kepada si kucing tadi yang saya namai Burpa. Kenapa bukan ke 19 orang lainnya? Kenapa saya yang dipilih Allah? Karena apa? Karena Allah mau mengingatkan kita bahwa dari rizki yang saya makan, ada haknya kucing tersebut. Itulah kenapa si Burpa tadi datangnya sama saya, bukan sama tetangga kamar saya yang sebelah saya. Nggak ada. Jadi banyak sekali di kos saya itu ada 25 kamar atau berapa tuh. Burpa ini walaupun ada yang lain datang dia nggak peduli, tapi kalau saya yang datang dia akan ngeong-ngeong menyambut saya di depan pintu. Sampai saya kasih makan baru dia berhenti ngeong. Nah itulah hikmahnya Allah. Allah datangkan kucing liar kepada kita, mengingatkan kita bahwa apa? Dari rizkimu yang kuberikan, dari rizkiku yang kuberikan kepadamu Wiwin, itu ada haknya si kucing, kamu bagi. Itu ada haknya fakir miskin, kamu bagi. Itulah kenapa kadang berjajar-jajar kita duduk misalnya di satu tempat di rumah makan. Ada 10 orang tapi pengemis itu datangnya sama kita. Jangan ditolak. Karena apa? Allah itu sedang mau menyampaikan hikmah kepada kita bahwa bagilah rizkimu sama dia. Karena rizki yang kuberikan kepadamu itu ada haknya dia gitu. Begitu juga kucing. Jadi sayang sekali, cuma sayang aja kalau itu dibuang gitu loh. Ada keberkahan di situ, jangan bisa sedekah terus kepada kucing itu. Kalaupun itu sudah dibuang sama suami, ya jangan juga berkelahi sama suami, nanti jatuhnya jangan berdosa sama suami. Berdoa saja supaya kucing tersebut kembali gitu loh ya. Ataupun kalau misalnya kucing tersebut nggak kembali, doakan saja semoga ada yang adopsi, yang jauh lebih sayang gitu, yang jauh lebih ridho. Ataukah nanti jenengan dapat lagi pengganti kucing yang lain. Jadi pesan saya kalau dapat lagi nanti ada kucing tiba-tiba datang sama jenengan kok sedang makan ada kucing yang jangan ditendang, jangan diusir. Itu kucing sedang mengingatkan jenengan bahwa dari rezeki yang jenengan makan tadi ada haknya dia, ada haknya makhluknya Allah yang lain. Memang seperti itu. Setiap harta yang diberikan kepada kita itu masih tetap menjadi kotor sampai harta tersebut kita keluarkan sedekahnya, kita keluarkan infaknya, kita keluarkan zakatnya. Itulah kenapa ada perintah mengeluarkan zakat, zakat mal, zakat harta. Karena dalam setiap harta kita ada hak-haknya fakir miskin, gitu ya. Paham ya Mbak Ainur? Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Purwati. Panjang-panjang ini pertanyaannya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau tanya, saya ini punya suami sabar penyayang. Tapi ada satu yang saya bingung, di luar sana banyak istri yang berhutang tapi tidak jujur dengan suami.
Sedangkan saya utang sekecil apapun selalu bilang sama suami. Tapi anehnya, suami selalu menggerutu. Alasannya, setiap punya uang selalu dikasihkan. Seolah-olah seperti menuntut hutangmu ya dirimu yang bayar. Padahal menurut saya ini sudah berusaha sebaik mungkin mengatur keuangan. Dan saya ini masih satu rumah sama mertua. Tinggal ibu mertua, tapi sudah tidak bekerja, istilahnya Jawa ngopeni mertua. Dan maaf, setiap kali suami ngomong masalah uang selalu aku yang dimarahi ibu mertua. Karena suami ngomong pas ada ibu. Maksud aku masalah ekonomi ibu gak usah tahu antara istri dan suami. Tapi suami selalu mengungkit-ungkit masalah uang. Mohon sarannya Umi, saya harus seperti apa? Sampai badan ini tinggal tak terasa kurus kering cuma 35 kilo. Maaf Umi jadi curhat, semoga mendapat balasan dari Umi. Oke, Mbak Purwati gini. Mohon maaf ya, ini bukannya saya keminter. Intinya gini, jenengan jujur udah bagus. Jujur gak bagus. Cuma yang masih kurang dari jenengan ini apa? Jenengan misalnya dikasih uang belanja 1 juta. Tapi ternyata pada kenyataannya berjalannya hari bulan itu uang 1 juta gak cukup. Jenengan harus ada uang 1.500.000. Berarti 500-nya dari mana? Dari jenengan pinjam. Jenengan setiap pinjam pasti bilang sama suami. Misalnya manggilnya ya. Ini tadi saya minjam sama tetangga sebelah rumah 100.000. Suami mah oh ya gitu kan. Ya ini tadi minjam lagi 200.000. Oh iya, utang jadi 300. Ya minjam lagi 200 jadi 500. Pas akhir bulan jenengan kasih tahu lagi, jenengan ingetin suami marah. Karena apa? Kan uang sudah tak kasih kok masih punya utang. Padahal kemarin-kemarin sudah ngomong gitu loh. Ya kan? Nah gimana caranya? Caranya setiap kali jenengan utang atau setiap kali jenengan pertama dikasih, anggaplah di tanggal 1 dikasih suami 1 juta, catat. Kasih tahu suami. Ya ini tak catat dulu ya yang diberikan ayah. Habis itu dipakai hari pertama belanja habis 50.000, catat belanja apa aja. Kasih tahu lagi, laporin lagi. Hari kedua lagi begitu seterusnya sampai 1 bulan. Pas uang mau habis dan minus, kasih tahu. Ayah ini uang yang kemarin 1 juta dikasih, uangnya udah habis. Dan sekarang kita belum makan, belum ada uang belanja. Ini bagaimana? Kalau suami ridho untuk ya udah pinjam sana ke sebelah gitu misalnya, ke tetangga sebelah. Oke, pinjam, catat ya ini dapat pinjaman 200.000. Gimana? Ya udah ambil, catat, saya catat ya, nanti supaya ayah tahu jangan nyalain saya gitu. Dan 200.000 itu dipakai belanja apa lagi, catat lagi gitu. Jadi ada pembukuannya. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika berkelahi diungkit-ungkit, catatan itu ada. Jadi nggak ada lagi omongan menyakitkan yang uang kemana aja, saya kasih semua uang ke kamu kok bisa habis. Nah itu menyakitkan gitu loh. Dan nanti jatuhnya jenengan memendam, suami juga menggerutu terus gitu. Dan mertua nambah-nambahin. Supaya sama-sama fair, jenengan catat semuanya. Kalau udah dicatat kok masih seperti itu lah, berarti memang itu watak gitu. Jenengan mohonkan kepada Allah supaya Allah lembutkan hatinya. Jangan makan hati ya kurus 35 kilo itu kayak anak-anak ya. Jangan sampai. Pasrahkan kepada Allah, karena suami itu juga ada yang punya siapa? Allah. Mertua ada yang punya siapa? Allah. Mintakan kepada Robnya jenengan, Robnya suami, Robnya mertua, yaitu Allah SWT, agar dilembutkan hati suami dan mertua. Supaya sama-sama lembut, jenengan juga harus lembut hati. Tapi itu tadi pesan saya, jenengan buat pembukuan jadi jelas. Jadi jenengan juga nggak dituduh yang enggak gitu kan. Seolah-olah jenengan yang ngabisin duit gitu, padahal ngasih duitnya pas-pas. Seolah-olah semua diburak-burakin ke jenengan, padahal antara kebutuhan sama yang dikasihkan lebih gedean kebutuhan gitu ya. Selanjutnya dari Mbak Ayachan, pertanyaan tentang sedekah subuh. Kemarin pertanyaan ditanyakan juga sama Ibu Pawit. Keduanya bekerja di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung saya masih berada di luar negeri, jadi selama ini saya belum pernah sholat subuh atau sholat fardu lainnya. Belum pernah sholat berjamaah, tapi alhamdulillah sholat 5 waktu nggak aku tinggalkan. Dan baru-baru ini setelah saya tahu betapa dahsyatnya sedekah subuh, maka saya mulai mengamalkan setiap mau sholat subuh. Selalu saya sisihkan uang dan tak masukin ke kotak yang di situ tertulis sedekah subuh. Apakah dengan cara begini saya bisa bersedekah ya Umi? Dan insya Allah 2 atau 3 bulan yang akan datang mau aku kirimkan ke keluarga di Indonesia biar dikasihkan ke anak yatim. Bisa. Jadi kan tiap subuh supaya dapat amin ya, supaya dapat doanya, keberkahan doanya malaikat subuh tadi itu yang mohon, ya Allah berikanlah pengganti untuk
hambamu yang bersedekah. Itu malaikat berdoa di waktu subuh. Jadi jenengan masukkan ke kotak. Dikumpulkan 2 bulan, kekumpul banyak, 3 bulan, kekumpul banyak. Jenengan titipkan kepada keluarga di kampung untuk disalurkan ke yang membutuhkan. Dipastikan bahwa itu benar-benar, jangan sampai dimakan keluarganya lagi gitu kan. Karena jenengan udah niatkan ya harus keluar gitu ya, untuk melatih supaya kita nggak bakhil. Bisakah seperti itu? Bisa. Ini pertanyaan terakhir terkait juga dengan sedekah dari Mbak Siti Kundari. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau tanya, apabila saya sedekah sama tetangga, dia Islam, tapi mereka nggak ada yang sholat 5 waktu. Gimana hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapa kita bersedekah pertanyaannya? Kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Fakir, miskin, yatim piatu yang fakir, janda-janda fakir, ya kan? Majelis-majelis yang membuka ya, open donasi. Terus pertanyaannya lagi, fakir miskin itu apakah harus Islam? Tidak harus. Kalau panjenengan di kanan kiri ada tetangga jenengan non muslim tapi fakir miskin gak bisa makan, kok jenengan bisa makan kenyang, mereka sampai kelaparan sampai meninggal, jenengan dosa. Sebagai tetangga jenengan dosa. Apalagi yang sesama muslim. Ya, jenengan harus membantu sama muslim. Wong antar agama aja kita harus saling bantu gitu loh. Hablum minan nas. Kalau hablum minan nasnya kita bagus, insya Allah hablum minallahnya juga kita bagus. Jadi kalau namanya kita sedekah, kita lihat siapa yang butuh. Oh, tetangga saya sebelah ini butuh, dia miskin, dia fakir, dia nggak bisa makan, dia kelaparan. Saya ada duit lebih, saya ada beras lebih, saya ada nasi lebih, saya bagi sama dia. Begitu tahu masuk rumahnya, nggak pernah sholat, nggak mau, nggak jadi, nggak bisa seperti itu. Perkara dia mau sholat, mau tidak sholat, itu urusan dia dengan Robnya. Tetapi urusan jenengan dengan dia dan dengan Robnya jenengan harus bersedekah kepadanya karena dia membutuhkan itu. Nah, kalau panjenengan menjadi tetangga yang baik, caranya gini. Jenengan bersedekahlah kepadanya dan jenengan dakwai dia. Dakwai bahwa namanya sholat wajib itu wajib dikerjakan. Ya, jangan karena jenengan tahu dia nggak sholat, jenengan tarik kembali, nggak mau atau nggak jadi dia nggak sholat gitu. Jangan, salah itu. Kalau sampai dia kelaparan, dia meninggal, jenengan zalim terhadap tetangga. Gitu ya. Yang paling zalim itu berarti orang yang di sebelahnya tadi itu, yang dekat sama dia, yang hadap-hadapan sama dia, yang sebelahnya, yang tetangganya, yang mengetahui dia kelaparan, tapi nggak mau bantu, itu zalim itu di mata Allah. Nah, perkara dia setelah dinasihati kok masih nggak mau sholat, ya udah, gitu kan, kembalikan kepada Allah, doakan yang baik-baik. Tapi perkara jenengan sedekah, insya Allah sedekah jenengan kepada orang yang tidak sholat sekalipun, kepada orang non muslim sekalipun, tetap bernilai pahala sedekah di hadapan Allah, tidak mengurangi sedikit pun. Walaupun jenengan bersedekah kepada, bahkan saya kan kemarin ceritakan di video saya sebelumnya, mohon maaf sekali ya, wanita tunasusila atau pelacur masuk ke surga karena apa? Sedekah kepada anjing. Anjing itu kan kotor, najis, tapi karena perempuan ini ya, sepanjang hidupnya dia melacur terus, dia kan berdosa gak masuk surga dong, tapi dia bisa masuk surga lantaran apa? Lantaran bersedekah air minum kepada anjing. Gitulah. Jadi disitulah dari riwayat ini digambarkan bahwa bersedekah itu nggak harus sama muslim yang taat. Kalau kita bersedekahnya hanya sama muslim yang taat ya repot. Kita mesti tanyain tuh orang-orang di pinggir jalan yang meminta-minta tuh ya, kamu muslim nggak? Kamu sholat nggak? Nah itu nggak bisa. Jadi kita bersedekah kepada siapa saja yang membutuhkan, insya Allah niat kita tuh lillah. Karena apa? Karena mematuhi perintahnya Allah. Itu bernilai pahala ya. Oke, sobat winnerku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Saya rasa masih banyak pertanyaan yang belum saya jawab. Insya Allah nanti di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.